Meksiko, negara yang bisa dibilang sebagai juara dunia dalam hal kriminalitas. Kuatnya kekuatan kartel narkoba di sini bisa bikin superhero pun mundur. Mereka sudah mengontrol banyak aspek kehidupan masyarakat, mulai dari yang sepele seperti pasar sayur hingga yang lebih serius kayak pemerintahan. Jadi, mau beli sayuran segar, bisa jadi malah berurusan dengan kartel, kan? Nah, kalau kita ngomongin kekuasaan kartel, itu udah kayak film superhero tapi versi gelap. Kartel di Meksiko bukan hanya sekadar geng, mereka bisa mengontrol pemerintahan lokal dan bikin politisi patuh seperti anjing peliharaan. Bayangkan aja, hukum negara seakan-akan jadi angin lalu, enggak, lebih mirip suara nyanyian merdu yang enggak ada yang mau denger. Tapi tunggu dulu, semua ini enggak cuma karena kartel doang. Ketimpangan sosial ekonomi di Meksiko membuat banyak orang terjebak dalam dunia kelam geng kriminal. Kebayang enggak, untuk bertahan hidup, mereka harus berurusan dengan kekerasan yang ujung-ujungnya bikin banyak nyawa melayang. Coba deh, kalau kita bisa ikutan bikin meme sambil bantu mereka, pasti dunia jadi lebih ceria. Kita lanjut ke kartel terkuat, seperti Los Zetas dan Sinaloa, yang saling bertempur, seperti dua tim sepak bola yang berebut gelar raja lapangan. Cuma bedanya, mereka bukan berebut trofi, tapi wilayah. Persaingan yang mengerikan ini sering bikin keselamatan warga sipil jadi taruhan, dan sayangnya, enggak ada VAR yang bisa bantu dalam situasi ini. Kekerasan dan korupsi dari kartel ini datang seperti cuaca ekstrim, enggak bisa diprediksi. Semua aspek kehidupan masyarakat jadi terpengaruh. Kalian tahu kan, Meksiko ini terkenal dengan angka pembunuhan yang tinggi? Rasanya kayak di game FPS, tapi sayangnya ini bukan permainan, dan nyawa orang jadi taruhan di sini. Sejak tahun 1960-an, Meksiko itu kayak produsen ganja terbesar. Lalu beralih ke narkotika yang lebih serem. Kenapa? Karena permintaan yang tinggi dari negara raksasa sebelah, alias Amerika Serikat, bikin kartel semakin berkembang. Jadi, ibaratnya itu kayak ada pasar yang enggak pernah sepi, di mana transaksi berlangsung 24/7, dan bukan cuma jual-beli, tapi juga drama. Oh iya, ada juga kartel Medellin yang dipimpin sama Pablo Escobar. Dia ini kayak pelopor kartel narkoba di Kolombia dan Meksiko. Karen? Ya, tapi lebih kayak cerita horor. Setelah itu, muncul deh kartel Guadalajara. Jadi, kita bisa bilang, mereka ini kayak franchise yang enggak ada habis-habisnya. Saat kampanye anti-narkoba digagas oleh Presiden Felipe Calderón di tahun 2006, hasilnya, banyak korban jiwa. Ribuan tentara dikerahkan untuk melawan kartel di Meksiko, seperti film laga yang bikin kita terpaku. Bedanya, di sini enggak ada efek spesial, bikin efek nyata yang lebih ke kesedihan. Nah, sekarang masuk ke Presiden AMLO yang mencoba pendekatan baru. Alih-alih menggunakan militer, dia malah main aman. Tapi, jangan senang dulu, justru kebijakan ini bikin kekerasan dan pembunuhan meroket. Kayak situasi di mana kita berusaha menyeimbangkan antara makan pizza dan jaga diet, tapi ujung-ujungnya ya tetap pizza. Dari bulan September 2023 hingga Juni 2024 saja, lebih dari 30 kandidat pejabat tewas, dan 77 kasus ancaman terhadap politisi. Kayak ajang reality show dengan rating tinggi, tapi isinya bukan hiburan. Ini jelas menunjukkan bahwa menjadi politisi di Meksiko itu lebih berisiko dibandingkan main roller coaster yang enggak ada pengaman. Kartel ini udah kayak supervillain gitu, menggunakan kekuatan dan uang untuk mengendalikan pejabat. Bayangkan, mereka sampai mengancam keluarga para politisi. Jadi, enggak heran kalau ada budaya ketakutan yang menyebar di kalangan para politisi dan masyarakat. Kira-kira, kalau kartel jadi tokoh film, mereka pasti dapat Oscar, deh. Akhirnya, semua ini balik ke permintaan pasar narkoba di Amerika Serikat yang jadi pemicu kekuatan kartel di Meksiko. Ini udah kayak lingkaran setan yang susah banget diputus. Permintaan yang terus ada, lalu mereka melakukan penyelundupan, bagaikan siklus tak berujung yang bikin kita all the more confused.